Haleluya. Haleluya. Kita akan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Mari kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Sama-sama katakan, kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan baik-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan, ya Allah yang kudus, Allah semesta Allah. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari dengan hati yang tertuju hanya kepada Yesus, kita mau sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu. Penuhkan kami Tuhan, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan baik-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Sambil bangkit berdiri semua, mari kita katakan, oh kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Surga bumi penuh kemuliaan.
penuh kemuliaan-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan. Surga bumi penuh kemuliaan. surga bumi penuh kemuliaan. Surga bumi penuh kemuliaan. Oh, mari sembahlah yang kudus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Kami sembah Allah yang kudus, kami sembah Allah yang mulia, kami sembah Allah yang gagah perkasa. Oh, haleluya, haleluya. Oh, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kaulah gunung batu kekuatan kami, Kaulah tanduk selamat kami, Kau kota benteng kami yang kuat, Kau kubu pertahanan kami. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Mengucap syukur kami Tuhan pagi hari ini. Kau telah memberkati kami dengan kekuatan, berkat kesehatan yang Kau beri kepada kami. Pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami memberikan hidup kami kepada Engkau untuk beribadah kepada Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan diberkati, diurapi oleh Tuhan. Sehingga kami, haleluya, datang pagi hari ini. Kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami yakin kehadiran kami pagi hari ini ada berkat yang Engkau sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semua dan memberkati ibadah yang akan kami laksanakan pagi hari ini. Mengucap syukur kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan, sebab Dia lebih indah daripada segala-galanya. Amin. Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, rambut
Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. walau badai menghadap, come on, amen. dan bumi pun bergoncang. Siapa yang setia? Yesus. Engkau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. haleluya. Come on. Haleluya. Sama-sama kita katakan seindahnya. Seindahnya pelangi, Amin. secerahnya mentari. Siapa yang lebih indah? Namun Kau yang terindah, Amin. hanya Kau yang termegah. Walau Badai menghadap, dan bumi pun bergoncang, dan bumi bergoncang. namun Kau yang setia. Namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah oh untuk-Mu. lagi sungguh nyata, sungguh Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. oh haleluya, 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 amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Diberkati, haleluya. Siapa yang diberkati hari ini? Haleluya. Mari lambaikan tanganmu, haleluya. Sebab hidup kita tak akan pernah sama. Ketika Yesus menebus kita, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Come on. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Oh. Amin. Yesus sama-sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Amin. Kau keyakinan, kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinan, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, amin, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, come on, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagi. Mari kita semua bangkit berdiri, mari bangkit berdiri, memuji Tuhan, haleluya, haleluya, glory, yeah.
satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, Sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu benar. Kau keyakinan, Kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, amin. yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. oh Kaulah alasan Untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Untuk ku hidup hanya menyenangkan. Kaulah alasan, oh Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan. Kaulah alasan, come on. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan lagi, Yesus Tuhanku. Oh, amin. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Oh, haleluya. Beri kemuliaan paling meriah bagi Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau karena kepentingan kita, kalau karena keakuan kita, kita pernah meninggalkan Dia. Namun Dia Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup kita. Amin. Amin. Oh, Dia Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Yesus, Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Lagi dari awal, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu,
sampai ku melihat kuasa-Mu. Kuasa-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Kuasa-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin kuasa-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Karya-Mu, karya-Mu, karya, oh sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian kami telah naik dan berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau siap memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pakai dan urapi hamba firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkataan-perkataan Tuhan ada di dalam mulut hamba-Mu dan disampaikan menjadi rema yang memberkati setiap kami. Yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu sanggup dan mampu untuk menjawab setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan dan membaca ayat-ayat yang sudah biasa kita baca, sudah biasa kita dengarkan, bahkan kita aplikasikan dalam hidup kita. Terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat Bapak Gembala. Kita mau buka di dalam Injil Matius pasal 25. Di dalam pasal ini ada 3 bagian utama besar yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti. Jadi dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-40-an, panjang. Jadi hanya dibagi dalam 3 bagian besar. Ya.
Namun untuk mengawali renungan pagi hari ini kita baca ayat 1 saja. Ya. Matius pasal 25 ayatnya yang pertama dan kedua. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ini bagian pertama Bapak Ibu ya. Saya kasih judul khotbah kita singkat pagi hari ini adalah bertanggung jawab. Katakan sama-sama Bapak Ibu, bertanggung jawab. 2, 3. Jujur saja Bapak Ibu, sampai hari ini, sampai detik ini, masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Jujur saudaraku ya. Contohnya, saya tidak ambil contoh di luar orang lain, diri saya sendiri. Ya, tentang bertanggung jawab masih diperjuangkan Bapak Ibu ya. Tadi saya benarnya khotbah pertama ya, tapi karena telat saudaraku ya, Bapak Gembala sudah di atas, sudah saya ikuti jadi jemaat biasa, saya diberkati dengan firman Tuhan. Setelah ibadah saya datangi Bapak Ibu Gembala, maafkan saya sudah telat. Halo? Bertanggung jawab, saudaraku. Hari-hari ini mari kita persoalkan diri kita ini kepada Sang Pencipta semesta alam. Hari-hari ini. Jangan tunggu besok. Kita harus persoalkan, melihat kondisi dunia, saudaraku, wah menakutkan. Ya. Tetapi ketika kita sudah mempersoalkan hidup kita, diri saya ini di hadapan Tuhan, fine-fine saja Bapak Ibu. Ya. Hari-hari ini kita harus mempersoalkan diri saya ini, diri kita ini, apakah sudah berkenan kepada Tuhan. Itu saja, selesai kok. Tidak usah rumit. Ya. Kita harus mempersoalkan. Ya. Kita harus berperkara dengan Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Jangan terlambat. Nanti kita lihat di dalam ayat-ayat, di dalam 3 hal utama besar di dalam pasal 25 ini saudaraku. Ya. Ada banyak orang, saudaraku yang diberkati Tuhan, yang belum mengerti tentang apa yang namanya konsekuensi kehidupan. Konsekuensi kehidupan, saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak disadari oleh orang Kristen. Banyak orang Kristen hari-hari ini. Sehingga apa Bapak Ibu? Mereka terjebak dalam kepasifan rohani. Terjebak. Mereka pikir saya sudah pasti masuk surga. Saya mau katakan Bapak Ibu, untuk masuk surga itu angel. Setuju katakan amin. Yang enggak setuju enggak usah. Untuk masuk surga itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Perlu perjuangan, perlu penyerahan seutuhnya
kepada Tuhan. Jujur, masih belum banyak orang yang hanya menyanyi saja. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Benar? Halo? Betul? Semuanya bagimu. Kita sudah ambil duluan. Kita sudah pakai duluan. Baru kita berikan semuanya kepada Tuhan. Bohong, saudara. Ya, itulah kehidupan. Kita harus mempersoalkan hari-hari ini. Saya harus mempersoalkan diri saya ini. Saya harus bertanggung jawab terhadap diri saya ini. Saudara, ketika seseorang menerima anugerah Tuhan itu. Apa itu anugerah Tuhan? Keselamatan itu Bapak Ibu, katakan keselamatan. Yang keras, keselamatan. Keselamatan itu dari sorga, dari atas. Dari Bapa yang kekal. Ketika itu turun ke bawah, ke manusia, saudaraku, ya, anugerah itu harus dipertanggungjawabkan. Ya. Harus dipertanggungjawabkan. Ketika itu sampai kepada saya. Jangan jadi orang Kristen yang pasif. Makanya saya katakan ada banyak orang yang tidak tahu konsekuensi kehidupan, saudaraku. Ya, mereka tidak menyadari sehingga terjebak di dalam kepasifan rohani. Mereka pikir sudah melayani, sudah khotbah, sudah ke gereja, sudah berkorban. Masuk surga, turun. Belum. Makanya saya bilang, mari kita mau perkarakan hidup ini. Seberapa kita sudah berkenan kepada Tuhan. Itu aja kok saudaraku. Tuhan tidak minta yang lain-lain, yang muluk-muluk. Ya. Orang yang melakukan kehendaknya, orang yang melakukan bagian Tuhan, itu yang diakui Tuhan. Ketika keselamatan, anugerah itu, grace, kasih karunia, turun, cek, kita terima, kita ambil, saudaraku, anugerah itu harus dipertanggungjawabkan. Harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Ya. Harus dikerjakan, harus disikapi dengan takut. Ya. Banyak yang tidak takut. Banyak yang belum sampai detik ini. Jujur Bapak Ibu, ya, saya juga sedang memperjuangkan, jatuh bangun, memperjuangkan bagaimana saya mau hidup berkenan kepada Dia. Tidak semudah, tidak segampang. Ada dosen S2 saya, dia tulis di slide, dia bilang, keselamatan orang percaya Kristen begitu mudah didapat. Bilang, ketika ada sesi tanya jawab, saya bilang, Pak, saya tolong, ini slide ini saya belum setuju. Tidak mudah untuk masuk surga, untuk masuk langit baru, bumi baru, gak mudah Bapak Ibu. Perlu perjuangan, perlu sikap yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya belum. Ya, betul,
kearifan seorang yang percaya. Ya. Makanya di dalam bagian yang pertama kita akan lihat di sana ada gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang piongo. Ya. Ayat 1 bilang begini, pada waktu itu hal kerajaan sorga, jadi kingdom itu saudaraku, kerajaan diumpamakan itu seperti 10. 10 ini sudah mewakili orang yang percaya kepada dia. Tetapi ayat 2, saudara baca, ini mengerikan saudara. Ya. Ayat 2 dibilang begini, Matius 25 ayat 1-2. Sama-sama 2, 3. 5. Bodoh dan sudah terpisah. Saudaraku ya. Nah gadis-gadis yang 10 ini saudaraku, mereka bukan gadis-gadis yang kurucuk-kurucuk. Mereka gadis-gadis pilihan. Saudaraku ya. Di dalam pasal ini berbicara tentang suatu perkawinan. Manten. Ya. Pada hari perkawinan mempelai laki-laki itu datang pergi ke rumah mempelai wanita. Untuk apa? Untuk membicarakan prosesi upacara selanjutnya. Ya. Tentunya seperti biasanya orang punya hajatan ya dari pagi tentunya ya. Di dalam ayat-ayat ini saudaraku, di dalam hajatan itu saudaraku dari pagi sampai tengah malam. Membicarakan prosesi. Ya. Konteksnya ayat ini seperti itu, zaman dulu seperti itu. Kalau ada orang mau menikah, saudaraku, bicara dulu. Berembuk dulu. Kedua keluarga mempelai yang akan melakukan hajatan. Dan saudara di dalam prosesi pembicaraan itu alot. Pembicaranya alot. Karena alot makanya ayat ini berkata sampai. Halo? Sudah pernah baca ayat ini ya? Sampai tengah malam. Waduh bayangin saudaraku. Nah gadis-gadis, 10 gadis ini saudara, mereka adalah gadis-gadis pilihan Bapak Ibu. Wanita-wanita pilihan. Katakan wanita pilihan. Mereka dipanggil, mereka dipilih. Untuk apa? Menyongsong, mempelai laki-laki. Mereka dipersiapkan. Mereka dikasih tanggung jawab. Tetapi kita lihat di dalam ayat-ayat pasal 25 1 sampai 46 ada yang bertanggung jawab dan ada yang itu gambaran gereja Tuhan hari-hari ini saudaraku. Ya. Mereka bukan bodoh karena tidak tahu 1 kali 1, 1 tambah 1. Mereka disebut bodoh di sini, saudaraku. Saya mengangkat konteks ini diambil dari sisi lain supaya orang yang penuh Roh Kudus tidak tersinggung, supaya orang yang tidak penuh Roh Kudus tidak tersinggung. Oh, hanya orang yang penuh Roh Kudus yang punya minyak, ya, yang masuk surga ketemu. Lalu gimana yang golongan lain? Yang tidak percaya Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus. Sedangkan mereka taat. Saya tidak ke situ. Saya ambil dari sisi yang lain tentang tanggung jawab. Supaya si A dan si B tidak tersinggung. Semua dapat berkat. Ini bicara tentang tanggung jawab. Tentang gadis-gadis pilihan. Tanggung jawab tentang orang yang dikasih talenta. 5 jadi, 2 jadi, 1 jadi. Tanggung jawab tentang orang-orang yang disebut
orang yang benar. Mereka diklasifikasikan. Mereka digambarkan seperti domba. Orang benar domba sebelah kanan. Sebelah kiri kambing. Nah, orang-orang ini saudara, mereka melakukan, menerapkan, tidak tahu resiko ke depannya. Yang lain tidak melakukan dan tidak tahu konsekuensinya. Saudara mau pilih yang mana? Melakukan dan tidak tahu konsekuensinya, atau tidak melakukan dan tidak tahu konsekuensinya? Saudara pilih yang mana? Ini belum semokol semua ini. Saudara. Ya nanti kita kesimpulannya ya, saudara kita akan lihat. Jadi kita lihat saudaraku, ya, kita harus perkarakan hidup saya ini. Wong orang sekarang mati begitu mudah saudaraku. Ya. Gara-gara si Mas Covid ini. Begitu mudah manusia meninggal. Begitu mudah manusia tertular. Begitu mudah manusia game. Mudah sekali. Oleh sebab itu, lewat firman Allah pagi hari ini kita mau perkarakan, bereskan. Apa yang belum beres, cepat-cepat dibereskan. Hari-hari ini bersih-bersih. Yang telat bersih-bersih akan jadi seperti ayat ini. Ya. 10 gadis ini mereka gadis pilihan Bapak Ibu. Mereka pilihan, dipanggil, dipilih, kemudian dikasih tanggung jawab. Kalau saudara baca di sana, semuanya bawa pelita. Semua bawa pelita. Yang 5 yang bijak bawa pelita, bawa minyak. Yang 5 yang bodoh bawa pelita, tidak bawa minyak. Alias sedikit. Sebab ayat itu berkata cuman tinggal sedikit. Nah karena prosesi, upacara, dialog, prosesi pernikahannya lama, mengantuklah 10 gadis ini. Lumrah, antuk, capek, tertidur. Itu umumnya begitu. Tertidur. Tetapi waktu tengah malam, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tengah malam terdengarlah sayup-sayup suara yang dahsyat. Ini dahsyat. Ya, mempelai datang. Song-songlah dia. Siuman, semua siuman. Ketika siuman, mereka baru menyadari, khususnya 5 yang bodoh. Yang biongo itu. Stupid. Mereka baru menyadari, waduh, ini lenteraku ini sudah mau mati. Mereka datang sama yang bijak. Tolong brur, ya, tolong bagikan minyak supaya pelita kami tidak mati. Itu kan? Sebab pelita kami hampir padam, alias mau padam. Saudaraku, pengalaman rohani tidak bisa dipinjam. Pengalaman rohani tidak bisa dipinjamkan kepada orang lain. Tidak bisa. Ya. Pinjam, minta sedikit aja. Makanya saudaraku, setialah sampai mati. Sampai akhir hidup kita. Setia apapun yang terjadi, setia terhadap Tuhan. Tuhan yang sejati, Yesus yang sejati. Sebab ada Yesus yang tidak sejati.
Saya percaya gereja-gereja semua mengajarkan tentang Yesus. Tapi si gereja A, Yesusnya sudah modelnya segitiga. Ya. Gereja B mengajarkan Yesus yang sudah segi ampa. Gereja C sudah segi 5. Sampai gereja Z sudah prisma. Yesusnya sudah prisma. Sehingga jemaat itu Bapak Ibu, nanti ini Yesus yang mana yang saya mau percayai? Yesus yang mana yang saya mau ikuti? Bingung. Biarlah mimbar ini, mimbar yang memproklamirkan Yesus yang sejati. Yesus yang sejati itu seperti apa? Dari sorga turun ke bumi, mati, turun ke bumi, menderita, dan mati. Disalib. Itu Yesus yang sejati. Ya. Yang Yesus yang lain itu gereja ini, wah kita harus diberkati. Kita harus sukses. Saudaraku, hari-hari ini sudah, tidak usah bicara itu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Perkarakan hidupmu detik ini. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Ayo. Tidak bisa suami. Istriku, tolong pinjam. Tolong bagikan minyak. Gak bisa. Di sini gak bisa. Artinya, pengalaman rohani seseorang tidak bisa dipinjamkan kepada orang lain. Haleluya. Gak bisa. Pengalaman rohani saya tidak bisa dipinjam sama istri. Tidak bisa dipinjam oleh anak-anak. Tidak bisa dipinjam oleh jemaat. Saya harus bertanggung jawab. Saya harus mengerjakan itu. Saya harus mempertanggungjawabkan seutuhnya kepada Tuhan. Ketika kita ditebus oleh Yesus, darah Yesus mengalir di Kalvari. Ya, hidup saya ini bukan milikku lagi. Bukan milikmu lagi. Sudah miliknya Yesus. Seutuhnya. Semuanya. Hidupmu sudah punya Tuhan. Apalagi yang lain-lain. Bapak Ibu. Ya. Ketika darah Yesus menebus kita. Kita dimeterai oleh darah Yesus. Hidup saya dan saudara itu milik Tuhan. Kita sudah tidak berhak. Tanggung jawab kita hanya mengerjakan. Bahwa hidup ini yang jadi jurumudi dalam hidup kita bukan Yesus lagi. Hidupmu, saudara sendiri yang bawa hidup ini. Yang sedang memegang kasih karunia anugerah itu. Saudaraku, sampai kemana? Sampai ke satu tempat. Langit baru, bumi baru. Saudara mau di Indonesia terus? Atau mau ke langit baru, bumi baru yang disebut LB3? Saudaraku, saya mau katakan di mimbar ini bahwa sejatinya hidup saya dan saudara di dunia ini sama dengan masa pembibitan, masa pesemaian. Disemai. Saudara pernah lihat orang menyemai padi? Tanah sebagian itu dikelola, dipersiapkan untuk disemai, untuk satu bibit yang unggul. Ketika ditaburkan, tidak seutuhnya seterusnya itu
bibit yang disemai itu di situ. Tapi nanti satu waktu itu akan dipindahkan. Ngerti Bapak Ibu? Halo? Hidup saya, hidup orang percaya sejatinya seperti masa pembibitan, masa pesemaian. Kita hanya disemai di dunia ini. Kemudian satu saat kita pindah di satu tempat yang namanya langit baru, bumi baru. Halo? Langit baru, bumi baru. 2, 3. Mau? Ku mau di sana. Kita sering nyanyi ya. Ku mau di sana. Sudahkah kita memperkarakan hidup kita sampai saat ini kepada Tuhan? Tuhan, apakah saya sudah berkenan kepada Tuhan? Bicara tentang tanggung jawab bukan semudah kita memutar balik telapak tangan. Akhirnya 5 anak darah yang bodoh ini, ya. Konsekuensi kehidupan ada. Hukum gerak bagi orang percaya itu ada. Kalau tidak maju, pasti mundur. Itu hukum gerak Bapak Ibu. Kalau tidak maju, pasti mundur. Tidak mundur, stagnan. Banyak orang percaya begitu. Yang stagnan ini saudaraku, mereka melakukan. Tapi stagnan. Ada yang mundur, itu hukum gerak. Kalau tidak maju, berarti dia mundur. Kalau tidak diisi Tuhan, diisi oleh setan, iblis. Itu hukum gerak orang percaya. Kalau tidak bertambah kudus, pasti bertambah najis. Hukum gerak ini saudara, yang namanya konsekuensi kehidupan tidak bisa dielak. Saudara. Dan banyak orang Kristen, orang percaya tidak menyadari ini. Wow. Tidak boleh sombong. Kita di hadapan Tuhan tidak ada apa-apa. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan sampai saat ini, Alkitab berkata itu seperti apa? Tuhan hargai seperti apa yang kita lakukan, perbuatan baik, ini dan itu. Tuhan bilang itu seperti kain larah. Seperti serbet di rumah, sapu-sapu. Lain kali tidak dicuci, mambu, buang. Seperti itu. Tapi kalau kita dikasih kesempatan, kita ada di tempat ini, saudaraku, kita dikasih pelayanan, kita masih berkhotbah, kita masih hidup. Itu satu anugerah Tuhan bagi saya dan saudara. Tidak boleh macam-macam. Tidak boleh sombong, pongah di hadapan Tuhan. Orang yang sombong itu dia tidak melakukan, dia tidak tahu bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Akhirnya saudara, 5 yang bodoh ini tempatnya di mana? Bagian kedua, talenta. Orang dikasih talenta 5, dikerjakan, dimultiplikasikan. Ada tanggung jawab 100%. Yang 2 dikasih 2, dikembangkan jadi 4, 100%. Yang ketiga dikasih 1, kalau dia bertanggung jawab, 1 itu jadi 2. Berapa persen? Halo? Berapa persen? 100. Bodoh. Ambil 5 sama 2 ini. Tetapi dia tidak menyadari, saudara, konsekuensi hidup ini.
Sehingga akhirnya saudara ditolak. Kemudian bagian yang ketiga tentang orang-orang benar yang diklasifikasikan seperti domba. Mereka melakukan apa yang mereka tidak tahu konsekuensinya, akibatnya ke depan itu sangat luar biasa. Kalau saudara baca di ayat-ayat terakhir, yang domba sama kambing, pertanyaannya sama. Loh Tuhan, kapan aku melihat engkau telanjang? Sama. Orang benar bilang, loh, kapan aku melihat engkau telanjang, engkau miskin, engkau kekurangan? Pertanyaannya sama. Dengan yang kambing, sama. Tapi jawabannya beda. Luar biasa. Yang domba ini melakukan dan tidak tahu akibatnya. Ternyata akibat yang mereka lakukan, mereka terapkan saudara, begitu berdampak dalam hidup mereka. Mereka masuk. Makanya saya bilang, melakukan dan tidak tahu akibatnya, dan tidak melakukan tidak tahu akibatnya, saudara mau pilih yang mana? Sama-sama. Pertanyaan sama, jawabannya beda. Ini dia. Bertanggung jawab. Selesai. Jam 9. Ya, pemusik. Pemusik. Saya dengar ah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari singer. Semua penyanyi. Ya. Ada 3 bagian besar ini kita simpulkan dengan satu kata. Bertanggung jawab. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, bertanggung. Ketika kita dikasih kesempatan oleh Tuhan hari ini. Mungkin ada hal-hal yang belum kita lakukan. Hari ini kita minta, Tuhan, ampuni saya. Terima kasih Tuhan, Kau baik buatku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulai kita datang kepada Dia. Kita perkarakan hidup kita kepada Dia. Kalau masih ada hal-hal yang masih kurang, yang perlu diperbaiki, yang harus kita kerjakan detik ini, saat ini, jangan tunggu besok. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu kuasa nyata dalam persembahan dijalankan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup. Mari berdiri semua. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau
harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi, kasih-Mu, kuasa-Mu. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tembus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup. Mari angkat tangan semua. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya keberkatan Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya Tuhan, haleluya. Ku percaya, ku aman dalam. Haleluya, sembah Dia. Kami percaya Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Ajaib nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadikan kami jemaat-Mu seperti 5 anak darah yang bijaksana, yang tahu bertanggung jawab atas keselamatan masing-masing. Karena Yesus tidak lama lagi datang, supaya kami didapati benar di hadapan Engkau Tuhan, dan beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Berkati umat-Mu ini Tuhan. Tolong saudara angkat tangan masing-masing, dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kekuatan persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, sertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang percaya katakan
Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.